Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam semangat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang bergabung di webinar hari ini. Salam kenal, saya Maruf Setiawan, Regional Marketer. Hari ini akan memandu rekan saya, Bapak MP Sumardi, Pre-Sales Engineer Zoho Indonesia, yang akan membawakan webinar hari ini dengan topik Customer Service yang paling mengerti pelanggan dengan Zoho Desk. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi webinar kita di hari ini. Seperti Anda ketahui, Zoho Desk adalah software customer service online untuk membantu Anda menyederhanakan operasi layanan pelanggan, meningkatkan produktivitas tim, serta menghadirkan customer experience yang tidak terlupakan. Nah, di webinar hari ini, saya akan menjelaskan secara ringkas berbagai fitur unggulan di Zoho Desk, lalu rekan saya, Pak MP Sumardi, akan memberikan demo untuk memandu Anda menyelami lebih dalam setiap bagian di fitur-fitur menarik tersebut, yang tentunya akan semakin membuat Anda menjadi customer service yang paling mengerti pelanggan. Fitur pertama yang akan kita bahas adalah omnichannel ticketing. Ticketing atau sistem pembuatan tiket tentunya sangat Anda butuhkan untuk membantu Anda menyederhanakan proses penanganan tiket customer support atau dukungan pelanggan. Sistem pembuatan tiket ini menyediakan semua informasi yang Anda perlukan untuk menyelesaikan masalah. Anda bisa memprioritaskan tiket, melacak, dan mengotomatiskan tugas-tugas dukungan rutin. Dengan ticketing, Anda akan terhindar dari kesulitan menangani interaksi dengan pelanggan di berbagai platform. Tidak akan kewalahan menyelesaikan tugas rutin sehari-hari, Anda juga dapat segera menyelesaikan masalah penting yang diajukan sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan, serta tidak akan kesulitan mengelola semua data yang relevan untuk satu tiket, yang pada akhirnya memberikan kepuasan pada pelanggan Anda, karena customer service Anda responsif memberikan tanggapan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, omnichannel di Zoho Desk ini mengumpulkan semua tiket customer support Anda dari berbagai saluran dan mengaturnya dalam satu layar. Omnichannel ticketing di Zoho Desk dapat membantu Anda membalas semuanya dari layar yang sama tanpa harus berpindah antar jendela atau window yang berbeda. Dengan begitu, agen Anda bisa bekerja lebih efektif dan efisien serta cepat dalam menanggapi tiket. Omnichannel di sini meliputi yang pertama email. Jadi semua email pelanggan Anda akan tersimpan dalam interface terpadu di dalam alat pembuatan tiket sehingga mempermudah Anda meresponnya. Berkat fitur ini, sistem pembuatan tiket menjadi sangat berguna untuk menangani email layanan pelanggan di beberapa alamat email. Berikutnya di media sosial, komunikasi pelanggan bisa dilihat dan dikelola melalui Facebook, Instagram, dan Twitter atau saat ini dikenal sebagai X. Pun demikian dengan postingan, Anda bisa membalasnya lewat sistem pembuatan tiket dan bahkan mengatur keyword sehingga tidak ada postingan yang terlewat. Chat, jadi selain untuk memahami masalah yang pelanggan hadapi, mengobrol dengan pelanggan akan memudahkan Anda untuk memberikan bantuan langsung sesuai kebutuhan mereka. Sistem ini memudahkan untuk mengonversi live chat menjadi tiket saat ada masalah yang perlu perhatian khusus. Teleponi, jadi dengan sistem pembuatan tiket omnichannel kami, Anda bisa memanfaatkan Telephony Cloud untuk menerima dan melakukan panggilan telepon dari help center atau pusat bantuan. Anda bisa mencatat, merekam, dan memantau panggilan tersebut. Kemudian, Anda bisa mengkonversinya menjadi tiket atau menautkannya dengan tiket yang sudah ada sebelumnya. Terakhir, di sini ada Custom Help Center. Anda bisa membuat Custom Help Center atau pusat bantuan khusus yang komprehensif dan efektif di Zoho Desk. Jadi Anda tinggal memastikan untuk memperbarui dan memelihara pusat bantuan Anda secara rutin agar tetap relevan dan juga efisien. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana memberdayakan setiap agen customer service Anda agar dapat produktif melayani pelanggan dengan lebih baik. Anda bisa berkolaborasi, berkomunikasi, dan menjaga relasi dengan pelanggan Anda. Mode kerja agen atau agent work mode di Zoho Desk ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas dengan menyediakan interface di mana agen dapat melihat, memprioritaskan, dan merespon tiket berdasarkan berbagai kriteria seperti urgensi, tanggal jatuh tempo, atau batas waktu,
serta status di CRM. Dan dengan update real time dan kolaborasi tools ini, agent dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan segera. Anda akan dapat melihat dan mengelola detail pelanggan di Zodesk yang bersumber dari Zoho CRM jika Anda mengintegrasikan kedua platform ini. Integrasi ini dapat membantu Anda mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang informasi kontak, potensi, dan interaksi antar pelanggan. Di Zodesk, timeline adalah fitur yang menampilkan semua tindakan yang dilakukan pada sebuah tiket, seperti misalnya pembaruan status, komentar, email, dan interaksi lainnya yang diurutkan secara kronologis, sehingga agent dapat dengan cepat mengetahui riwayat tiket yang sangat berguna untuk masalah kompleks atau ketika banyak agent terlibat, agar anggota tim dapat berkolaborasi dengan lebih baik dan menghindari adanya upaya yang terduplikat antar agent Anda. Dan ketika Anda membuka tiket yang ingin Anda tanggapi, Anda dapat mengakses asisten balasan atau reply assistant yang akan menampilkan tanggapan yang disarankan berdasarkan konten tiket. Saran-saran ini dihasilkan menggunakan AI untuk memberikan balasan yang relevan dan ringkas. Anda bisa tinggal memilih tanggapan yang paling tepat atau Anda dapat memodifikasinya jika perlu sebelum mengirimnya. Atau jika ada FAQ yang membutuhkan jawaban lebih panjang, Anda dapat menggunakan juga reply editor untuk membuat artikel bermanfaat dan informatif dalam memberikan respon dukungan yang konsisten dan komprehensif terhadap tiket pelanggan Anda. Zodesk juga dilengkapi banyak fitur agar resolusi tiket di tim Anda lebih efisien. Di sini ada fitur untuk bisa mendeteksi tumbukan atau konflik agent. Ini fungsinya adalah untuk memastikan agar dua agent atau lebih tidak menangani satu tiket yang sama pada saat yang bersamaan. Customer service bukan sebuah pekerjaan satu orang, kita sepakat terkait dengan hal ini, dan customer service ini juga bukan pekerjaan satu departemen saja. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita mengelola tiket sebagai tim dan menghadirkan obrolan santai di screen kita saja. Melalui tim feed dengan mention ataupun dengan penugasan tiket dan juga aturan workflow, Anda sekarang bisa menandai tim yang relevan dan membiarkan tim Anda memutuskan siapa yang paling cocok untuk menangani tiket yang menjadi tanggung jawabnya. Inilah kolaborasi cerdas yang diberikan oleh Zodesk untuk customer service Anda. Seringkali Anda memerlukan upaya kolaboratif beberapa departemen untuk mengatasi tiket, dan dalam beberapa kasus, mengubah kepemilikan tiket bisa merepotkan. Tidak ada satupun agen atau departemen yang memiliki kepemilikan atau visibilitas percakapan yang lengkap. Dengan berbagi tiket atau sharing tiket, Anda dapat menghindari kekacauan tersebut. Tiket Anda sekarang bisa dibagikan dengan departemen terkait saat akses kepemilikannya dipegang oleh satu departemen induk. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi demo. Di sini saya akan undang Pak MP ya, untuk bisa memberikan demonya. Silakan Pak MP. Oke, saya sekarang sudah masuk ke sesi demo. Seperti tadi terlihat ya di tempat rekan-rekan bahwa di Zohodesk ya kita bisa melihat tiket-tiket ini berasal dari channel-channel yang mana gitu ya. Terlihat semua di sini di dalam Zohodesk kita ya. Kalau rekan-rekan lihat di sebelah bawah ini terlihat ya ada beberapa ikon-ikon kecil untuk menunjukkan bahwa tiket ini berasal dari sumber yang mana gitu ya. Secara cepat kita bisa langsung mengetahui dari tampilan yang ada di dalam screen kita ya. Oke, langsung kemudian kita akan lihat bahwa di dalam tiket ini ya, contoh saya akan tunjukkan di sini bahwa kita bisa melakukan integrasi dengan berbagai macam channel ya Bapak Ibu untuk mencetak tiket. Jadi kita buka pintu selebar-lebarnya untuk customer kita bisa berinteraksi dengan kita, bisa
curhat lah istilahnya dengan company kita melalui berbagai channel, bahkan melalui channel yang mereka sukai ya. Jadi ada channel email, channel chatting, live chatting ya, channel sosial media pun kita buka ya untuk mereka. Jadi benar-benar di Zohodesk ini kita bisa langsung terintegrasi dengan channel yang customer kita suka. Nah ini contohnya Bapak Ibu, saya udah ada interaksi dengan channel sosial media di sini. Terlihat ya di sini ada sosial media. Oke, ini mungkin saya hide dulu ya. Minta maaf ini kenapa ya. Saya coba login ulang ya. Izinkan saya login ulang. Sekalian saya kasih lihat bagaimana cara login ke dalam Zohodesk ya. Di sini kita memakai subscription, SaaS ya, software as a service begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah download lagi aplikasi Zohodesk. Cukup login gitu ya, cukup login ke dalam aplikasi Zohodesk seperti itu. Ini contoh saya buka aplikasi Zohodesk seperti ini ya. Terlihat ya, mudah-mudahan terlihat lagi ya. Ini adalah tampilan tiket-tiket kita dan bahkan terlihat dari channel-channel mana mereka berasal. Kemudian tampilan tiket ini pun bisa kita rubah dari bentuk, misalnya kita mau tahu nih tiket-tiket mana yang statusnya masih terbuka, yang mana yang sudah overdue, jadi berdasarkan kelompok status misalnya seperti itu ya. Ini terlihat ya, contoh ini terlihat tiket-tiket yang berdasarkan status open, mana aja tiket yang statusnya open, mana tiket yang sudah kita eskalasi gitu ya. Nah tadi yang saya mau tampilkan ini ya, yang dari berbagai macam channel termasuk sosial media. Nah di sini maksudnya gimana sih Pak MP ya? Contoh gini ya, kita buka integrasi dengan Facebook lah contoh gitu ya. Nanti tentunya nggak semua message yang dikirim dari customer kita lewat Facebook itu akan terbentuk menjadi tiket. Enggak ya. Jadi kita bisa setting ke dalam sistem, contoh yang dari Facebook ini ya, hanya berdasarkan keyword ya, kata kunci tertentu, sehingga nanti secara otomatis sistem akan membuat tiket ya. Contoh di sini saya kasih kata kuncinya, kalau ada kata-kata problem, ada kata-kata masalah, ada kata kecewa atau pertanyaan, ini secara otomatis akan terbentuk menjadi tiket di Zohodesk ya. Ini bisa ya, seperti itu ya. Jadi nggak serta-merta semua DM masuk menjadi tiket gitu ya. Nanti ada trigger khusus. Itu contoh ya. Kemudian kita juga bisa melakukan melalui channel-channel yang lain, termasuk lewat channel Help Center ya. Tadi Ma'ruf sudah jelaskan ya. Di Zohodesk kita juga lengkap ya, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan portal ya, akses portal untuk semua customer kita ya, dia bisa masuk ke portal untuk subscribe tiket ya, itu juga bisa melalui apa yang namanya Help Center seperti itu ya. Seperti itu, dan kemudian masih banyak channel yang lain termasuk tentunya email ya. Nanti kita juga bisa siapkan email perusahaan ya, nanti untuk khusus customer service ya, email khusus customer service, jika ada yang kirim email ke alamat tersebut akan terbentuk menjadi tiket ya, seperti itu ya. Itu mengenai omni channel. Kemudian saya buka salah satu tiket, contohnya tiket ini ya, problem dengan booking gitu ya, misalnya seperti itu. Nanti secara cepat kita bisa melihat detailnya ya. Ini ada tiket number-nya. Kemudian apa sih isu dari tiket tersebut, kita bisa melihat secara detail ya dari komplain atau dari penjelasan yang dikirimkan oleh customer kita ya. Kemudian dari sini yang tadi dijelaskan Ma'ruf, kita juga ada fungsi untuk melakukan yang namanya komen ya, atau kolaborasi sesama internal ya. Jadi begitu ada tiket masuk, mungkin kita minta nih kayak contoh ini ya, tolong misalnya, hai, ini kita sebutkan nama salah satu rekan kita gitu. Ini saya inform, misalnya ada rekan kita Gibran, misalnya mohon bantu ya, mohon bantu untuk masalah ini gitu ya. Ya seperti itu kita komen. Ini tentu kolaborasinya hanya berupa private ya, istilah internal ya. Jadi si customer nggak tahu nih bahwa kita udah ada pembicaraan dua arah dengan rekan kita. Misalnya dari tim atau departemen yang berbeda gitu ya. Misalnya ini masalah invoice, kita kirim ke tim finance gitu ya. Dan di sini lanjut ya, di sini pun kita bisa melakukan berbagai macam ulasannya, termasuk kita akan dibantu oleh Zia ya, ini yang tadi Ma'ruf juga sudah sebutkan di sini. Kita juga ada semacam istilahnya panduan untuk tim agent kita untuk meliply ya. Jadi ada reply asistennya nih, lengkap ya. Jadi di Zohodesk juga dilengkapi dengan asisten ya. Si customer service bahkan bisa dibantu oleh
artificial intelligence. Sekarang banyak sekali AI termasuk yang open AI seperti ChatGPT itu bisa kita masukkan di sini ya. Nanti kita tinggal masukkan kata kuncinya, nanti secara otomatis si agent ini untuk menjawab pertanyaan dilempar oleh customer kita bisa merefer dari AI ya. Kemudian yang berikutnya kita juga punya yang namanya artikel ya. Di sini terlihat ya ada satu lagi suggested artikel atau knowledge base. Di sini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah tim agent selain memakai OpenAI juga bisa merefer ke internal knowledge base ya, atau semacam artikel yang sudah kita buat ya. Perusahaan mungkin bisa membuat artikel-artikel untuk yang isu-isu yang sangat common ya, seperti itu ya. Contoh ada isu yang mengenai bagaimana cara install aplikasi ini, kita mungkin udah ada knowledge base. Ini sangat membantu untuk tim customer service pada saat dia mau jawab, dia tinggal merefer ke artikel tersebut. Dia tinggal copy paste ke resolusinya seperti itu ya. Ini juga bisa dilakukan ya. Kemudian tadi ya berikutnya kita juga bisa mendetek agent-agent mana yang saat ini sedang membuka tiket secara bersamaan ya. Jadi untuk menghindari konflik antar sesama customer service, kita bisa mengetahui secara cepat ya. Jadi dengan membuka salah satu tiket, nanti kita bisa tahu, hey tiket ini ternyata sedang dilihat juga oleh agent yang berbeda gitu ya. Dan kemudian di sini juga ada team feed-nya, juga udah ada propertinya ya. Jadi lengkap di cara kita menghandle salah satu tiket, termasuk cara kita share tiket ini ke tim terkait. Misalnya saya mau share tiket ini ke tim teknis gitu ya, tinggal klik share button ini untuk langsung share ke tim teknis, langsung share seperti itu. Nanti mereka akan dapat notifikasi, hey si Sumardi ini ada share satu tiket ke kamu loh, tolong dilihat secara bersama-sama gitu ya, seperti itu. Nah ini mudah-mudahan terlihat di sesi pertama ini ya, dari omnichannel leads generated ke dalam sistem gitu ya. Kemudian dari sisi tampilan tiket-tiket ya, kita bisa lihat secara model pengelompokan gitu ya, kemudian dari sisi work modelnya, kemudian dari sisi pelanggan detailnya. Oh iya tadi saya kelewat ya. Pelanggan detail ini cukup penting ya. Jadi pada saat saya buka salah satu tiket, misalnya salah satu tiket ini ya, saya bisa tahu nih tiket ini yang submit siapa ya. Dari customer kita yang mana ini terlihat ya, ini ada nama customernya ya. Bahkan sini ada satu fungsi untuk bisa melihat detail customer ini dari Zoho CRM ya. Ini terkait dengan integrasi Zoho Desk dengan Zoho CRM. Saya klik ini, saya langsung diberikan informasi terkait customer tersebut di Zoho CRM. Jadi ada nama lengkap, kemudian dan lain sebagainya, termasuk aktivitasnya, udah ada berapa tiket yang dia submit sebelumnya ya. Kita bisa langsung lihat dari modul ini ya. Jadi lengkap di sini kita bisa lihat detail dari pelanggan yang mensubmit tiket tersebut. Saya rasa ini untuk demo di sesi yang pertama. Saya kembalikan ke Maruf. Silakan Maruf. Baik, terima kasih Pak MP untuk materi yang sudah dibawakan untuk di sesi demo yang pertama. Kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Sekarang terkait dengan otomasi. Di sini kita akan mengotomatiskan semua aktivitas berulang atau repetitive activities untuk menghemat waktu dan tenaga tim customer service Anda. Zoho Desk dilengkapi dengan otomasi cerdas melalui aturan Service Level Agreements atau SLA. Otomasi SLA di sini membantu Anda secara otomatis menetapkan batas waktu tiket berdasarkan kriteria seperti channel asal tiket, pelanggan yang mengajukan tiket, dan status tiket, sehingga membantu Anda bisa menepati komitmen penyelesaian tiket dengan lebih baik lagi. Berikutnya, pelajari detail penggunaan ataupun pengelolaan tiket dengan menyiapkan assignment rule atau aturan penugasan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu menetapkan tiket ke agent secara manual setiap kali ada tiket yang masuk. Ini akan memberikan Anda kontrol lebih besar dan otonomi yang lebih besar lagi bagi tim Anda. Anda juga dapat memastikan bahwa jenis tiket tertentu ditangani oleh agent yang tepat di tim Anda. Misalnya, Anda dapat menetapkan aturan untuk menugaskan tiket dari channel seperti media sosial hanya kepada tim sosial media spesialis, sehingga pelanggan mendapatkan solusi terbaik dalam waktu yang sesingkat mungkin karena mereka bertemu dengan tim yang tepat. Robin, ini adalah bentuk penugasan tiket otomatis yang paling sederhana. Ini mendistribusikan tiket secara merata ke semua agent Anda berdasarkan batas yang Anda tetapkan.
Dengan intervensi minimal, round robin ini bisa memastikan tidak ada tiket yang tidak ditugaskan kepada tim customer service Anda. Dengan menyusun workflow rules sistem tiket, Anda dapat mengelola tiket yang masuk. Di workflow rules di Zodesk ini dapat disesuaikan secara lebih luas lagi. Anda dapat mengkonfigurasi workflow rule sistem tiket untuk menugaskan tiket ke agen atau departemen tertentu berdasarkan properti atau keyword yang Anda tetapkan. Ketika tiket memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan tadi, tiket akan men-trigger peringatan ataupun notifikasi untuk memberitahu tim terkait yang ditugaskan dan dapat segera dilaksanakan untuk penyelesaian tiketnya. Seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda, tentunya akan semakin sulit memastikan segala proses berjalan sesuai dengan rencana. Di customer service, kesulitan-kesulitan ini bisa menjadi berita yang buruk untuk prediktibilitas, konsistensi, dan ketepatan waktu yang terbiasa diterima oleh pelanggan Anda. Disinilah Blueprint di Zodesk hadir sebagai jalan keluar. Blueprint cukup sederhana untuk semua orang karena cukup melakukan drag and drop untuk membuat prosesnya. Di setiap tahap proses nantinya, Blueprint memudahkan setiap stakeholder untuk bisa mengikuti proses. Dashboard Blueprint ini membantu para pengambil keputusan melihat berapa banyak tiket di setiap tahap Blueprint, berapa banyak tiket yang telah melewati SLA mereka, status apa yang paling banyak melanggar SLA, dan metrik lain yang terkait. Ini membantu dalam mendeteksi keterlambatan dan memperbaiki proses untuk mengatasi berbagai masalah-masalah tersebut. Ini untuk di sesi yang sekarang. Berikutnya kita akan masuk ke sesi demo terkait dengan tadi ya fitur-fitur unggulan yang saya sampaikan. Saya akan berikan lagi waktu kepada PMP untuk bisa menyampaikan demonya. Iya, siap. Terima kasih, Ma'ruf. Oke, kembali lagi rekan-rekan, saya akan coba share screen di sini. Siap. Oke, terlihat kembali ya. Ini ada tampilan Zohodesk, user interface dari Zohodesk. Yang di sesi kedua ini mengenai otomasi ya. Benar sekali, Ma'ruf. Jadi di Zohodesk kita lengkap ya untuk membantu tim agent. Bahkan kita hadir juga dengan proses otomasi ya. Yang pertama tentu otomasi mengenai SLA ya, rekan-rekan seperti dari penjelasan Ma'ruf ya. Di Zohodesk kita bisa membuat SLA ya, Service Level Agreement. Contoh kita bisa bedakan nih tiket ini dari customer yang mana gitu ya. Seperti itu dan prioritinya apa gitu ya. Jadi berdasarkan priority, berdasarkan kelas customernya kita bisa tampilkan SLA-nya berapa lama gitu ya. Kita bisa setup, ini contoh setup yang saya sudah buat ya. Misalnya priority-nya high ya, kemudian SLA ini untuk tipe customer yang silver, maka begitu ada tiket dengan posisi high, dia harus resolve dalam jangka waktu misalnya 12 jam gitu ya. Tapi kalau priority-nya medium dengan customer yang sama ya, maka kita bisa bilang SLA-nya misalnya 1 hari gitu ya, seperti itu, dan priority yang low misalnya sampai dengan 2 hari. Ini bisa kita setting ke dalam sistem, sehingga secara otomatis nanti ada overdue yang terbentuk ya, pada saat tiket terbuat ini nanti otomatis akan ada overdue-nya ya. Dan ini juga akan ke notif ke supervisor dan manager ya. Jadi secara cepat dia bisa tahu nih tiket-tiket mana yang mau overdue tapi belum resolve ya, masih open gitu ya. Seperti ini cukup penting untuk benar-benar kita bisa memberikan komitmen untuk melayani customer kita secara cepat. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya assignment, benar sekali di salah satu proses otomasi adalah melalui assignment ya. Nah, di Zohodesk tadi ada 2 sesuai penjelasan Ma'ruf ya. Yang pertama mengenai yang direct assignment ya. Di sini kita bisa secara cepat setup, membiarkan sistem mengetahui bahwa jika ada tiket yang terkait dengan tadi ya sosial misalnya langsung di submit, di assign ke tim terkait ya. Jadi kalau contoh saya ini ada terkait dengan booking, ada kata-kata kuncinya nih, ada pemilihan department untuk masuk ke bagian booking atau klasifikasinya booking, secara otomatis masuk ke assign tiketnya ke agent yang benar-benar expert di bagian booking, misalnya seperti itu ya. Seperti itu kita bisa bikin assignment berdasarkan kriteria yang kita setup gitu ya, seperti itu ya. Yang berikutnya tentu berikutnya adalah round robin assignment. Jadi di sini pun kalau saya masuk ke bagian assignment, kita juga ada fungsi untuk melakukan sistem melakukan pembagian tiket secara rata ya,
berdasarkan agent-agent mana yang masih roadnya masih rendah gitu ya. Kita nanti sistem akan membagi tiketnya secara rata. Itu di round robin assignment ya. Contoh sini saya udah bikin satu round robin assignment. Saya bilang untuk semua tiket yang terkait dengan vessel coordination misalnya ya, untuk tim department ini nanti secara cepat langsung round robin assignment kedua tim agent tersebut ya, seperti itu. Nanti sistem sekali lagi akan melihat nih agent mana yang loadnya masih rendah, maka akan disubmit tiket gitu ya. Jadi dibagi rata lah istilahnya. Oke, itu yang round robin assignment. Berikutnya mengenai workflow ya. Jadi di Zoho CRM terlihat ya teman-teman di sini otomasi yang ada atau yang bisa dilakukan di Zoho CRM, Zoho Desk ini banyak sekali ya teman-teman. Nggak hanya assignment, nggak hanya yang SLA, juga ada workflow, juga ada blueprint, juga ada yang lainnya ya. Saya masuk ke yang workflow ya teman-teman. Di workflow ini maksudnya untuk apa sih? Jadi untuk kita bisa setup bisnis proses di belakang, di back end ya. Kembali ini ada setup di back end. Kita kasih sistem tahu nih, misalnya ada untuk begitu tiket terbentuk nih dengan priority-nya dan kelasnya yang tertentu gitu ya. Maka secara cepat ya, dia akan membuat actionnya apa nih? Kita bisa bikin di belakang nih actionnya ada feed update ya. Ini ada beberapa action yang bisa kita lakukan ya. Ada alert ini semacam notifikasi yang terkirim ya. Ada mungkin assign tiket. Ini bisa kita bikin sebagai workflow ya. Jadi nanti secara otomatis. Misalnya apa? Misalnya jika tiket udah mau overdue gitu ya, kita bikin sini eksekusinya mungkin dari sejak tanggal overdue sudah mau mendekati. Ternyata statusnya masih open. Nah, ini secara otomatis bisa kita assign tiket ke misalnya ke manajer untuk langsung di handover gitu ya, bisa ya. Jadi kita bisa bikin di belakang untuk tiket yang mau overdue langsung assign ke manajer gitu ya. Itu contoh aja. Ini ada beberapa action lainnya misalnya untuk kirim email reply atau untuk bahkan bisa kirim message melalui WhatsApp. Ini boleh ya. Jadi dari Zoho Desk juga bisa kita integrasikan dengan WhatsApp seperti itu ya. Nah, ini yang workflow. Kemudian berikutnya tentu kita juga ada untuk yang blueprint ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian otomasi kita juga ada yang blueprint ya. Sesuai penjelasan Ma'ruf benar sekali di blueprint kita juga bisa secara otomasi membuat proses bisnis yang berjalan sesuai dengan status tiket. Contoh ini sesuai dengan status tiket dari tiket open nih contohnya. Kita ada di backend ada 3 pilihan ya. Misalnya tiket yang open tersebut kita lakukan customer checking statusnya gitu ya. Kalau ternyata itu bukan dari customer kita gitu ya, atau itu ternyata dari customer yang stand alone customer atau yang walking customer, mungkin kita bikin on hold dulu. Tapi itu kalau masuk dari prime customer gitu ya, kita akan masuk langsung ke resolusi gitu ya. Kemudian kalau itu tiket isu klasifikasinya gitu ya, kalau itu ternyata masuknya ke tim finance ya, maka akan otomatis ke escalate ke tim tersebut ya. Jadi ini juga bisa kita setup ke dalam sistem. Nah, ini kita bisa bikin di belakangnya, jadi teman-teman di sini lengkap ya. Di salah satu workflow ini ya, di salah satu transisi kita bisa men-setup before, during sama after ya. Sebelum, selama dan setelah terjadi ya. Ini bisa ada action macam-macam ya. Misalnya kita pada saat ini langsung feed update, langsung bikin tugas, langsung bikin custom function gitu ya. Seperti itu bisa kita lakukan di blueprint. Oke, itu bagian yang kedua teman-teman. Sekarang saya kembalikan ke Ma'ruf. Terima kasih PMP untuk demo di tape yang kedua tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya. Di sini saya akan share screen saya lagi ya. Ya. Sekarang kita beralih ke analitik dan juga laporan ataupun report di dalam Zoho Desk. Di sini kita akan mendapatkan wawasan atau insight yang dapat ditindaklanjuti oleh tim kita tentang kinerja tim melalui analitik dan juga dashboard yang ada di dalam Zoho Desk. Secara umum, Zoho Desk memberikan gambaran umum tiket ke semua statistik yang tersedia untuk Anda. Di dalam satu layar, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih besar karena semua metrik yang ingin Anda lihat pertama kali akan ditampilkan di sini. Di sini, di sini akan ada agent scorecard yang bisa melacak semua parameter kinerja agent seperti rata-rata waktu respon, kepuasan pelanggan, lalu lintas tiket, dan scorecard lainnya. Semua ini ditampilkan dalam satu layar bersama dengan informasi
agent dan ketersediaan agent saat Anda membuka Zodesk tersebut. Terkait dengan keamanan, Zodesk membantu melindungi data pelanggan Anda sambil memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim Anda. Dengan roles, Anda bisa menetapkan hierarki berdasarkan peran agent di organisasi Anda untuk alur data yang lebih baik. Sedangkan dengan profil, Anda bisa menentukan tingkat akses yang didapatkan oleh setiap peran agent tersebut dalam organisasi Anda. Layanan bantuan Anda tentu berisi informasi penting tentang para pelanggan sebagai konteks bagi para agent. Dengan mengaktifkan keamanan threat level, ini memungkinkan Anda untuk bisa memutuskan siapa yang bisa mengedit kolom mana dalam layout yang Anda buat, sehingga membatasi kemungkinan pelanggaran keamanan. Anda juga bisa mengkustomisasi hak istimewa atau privilege access dan hak akses setiap agent di tim Anda berdasarkan peran dan tanggung jawab di dalam organisasi Anda sendiri. Dengan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, audit log di sini bisa membuat Anda dapat memantau aktivitas harian yang terjadi di dalam catatan layanan pelanggan Anda. Ini memudahkan para kepala agent misalnya dan juga admin untuk bisa secara kronologis melacak, mengambil, dan menganalisis catatan di sistem Anda. Kustomisasi, Anda bisa mengatur desk sesuai dengan kebutuhan tim Anda. Bukan hanya tampilan, kinerjanya juga bisa diatur menyesuaikan layanan bantuan Anda. Layanan pelanggan yang baik tentunya membutuhkan informasi yang tepat untuk mengatasi masalah. Tetapi setiap departemen tentunya membutuhkan seperangkat data yang berbeda dari pelanggan. Dengan layout di sini, Anda bisa mengkustomisasi formulir web agar memiliki kolom yang penting untuk setiap departemen. Jadi saat kolom custom membantu Anda membuat kolom yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, layout membantu Anda menyesuaikan value tanpa membuat beberapa kolom untuk setiap departemen. Jadi khusus hanya untuk detailnya kepada tim yang terkait saja. Status tiket menunjukkan tingkat kemajuan pada setiap tiket, antara lain dibuka atau tadi open ya, di hold atau ditahan, atau juga close atau ditutup. Anda juga bisa membuat status tiket custom yang mewakili alur kerja usaha Anda secara lebih akurat. Tidak perlu lagi membuat waktu untuk menulis pesan peringatan atau notifikasi setiap kali Anda perlu mengirimnya. Pusat bantuan atau help center Anda harus mencerminkan identitas brand Anda serta tampilan dan nuansa situs seperti dengan situs web Anda. Dengan Zodesk, Anda dapat bermain-main dengan tema, Anda bisa berkreasi di sana, Anda bisa menggunakan teknik drag and drop untuk menyusun ulang, kemudian juga Anda bisa mencoba penataan real time, dan Anda juga bisa memberikan user experience sesuai dengan brand identity atau identitas brand Anda kepada pelanggan Anda. Nah, sekarang kita akan masuk ke integrasi. Kita akan bicara di sini bagaimana Anda bisa menghubungkan Zodesk dengan software lain yang digunakan tim Anda, dan mari kita bisa meraih manfaat yang lebih maksimal lagi di Zodesk. Dengan membangun ekstensi, tentunya Anda bisa mengintegrasikan Zodesk Anda dengan produk berbasis web apapun. Anda bisa menghubungkan aplikasi CRM atau ERP favorit Anda untuk konteks tambahan. Anda bahkan bisa menuliskan ekstensi pribadi yang hanya tersedia untuk bisnis Anda. Anda juga bisa membangun dan menghosting solusi custom untuk bisnis Anda di marketplace Zodesk. Di sini akan dibantu dengan platform kami yaitu Zoho Marketplace. Zodesk juga menawarkan sejumlah add-on dan integrasi untuk membantu memperluas kemampuan pusat bantuan atau help center Anda. Dengan integrasi ini, Anda dapat menyiapkan saluran telepon, Anda bisa menghubungkan help center Anda dengan peringatan SMS, dan juga bisa memastikan kontak selalu diperbarui, dan masih banyak lainnya. Di sini ada beberapa contoh ya, aplikasi dari Zoho yang bisa Anda integrasikan dengan Zodesk. Misalnya di sini ada Zoho CRM, ada Zoho Assist, ada Zoho Lens, ada Zoho Begin, dan masih banyak yang lainnya. Dan keseluruhan dari penjelasan fitur-fitur unggulan tadi akan dilanjutkan dengan sesi demo oleh Pak MP. Saya persilakan Pak MP untuk lanjut ke sesi demonya. Siap, Ma'ruf. Terima kasih, Ma'ruf. Oke, kembali lagi rekan-rekan, kita ketemu lagi di sesi terakhir untuk demonya.
Sini mudah-mudahan screen saya coba bagikan dulu ya. Screen. Mudah-mudahan screen-nya sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Ini kembali ke tampilan user interface dari Zoho Desk ya, seperti itu ya. Yang awal untuk ini adalah dashboard ya, dashboard yang tadi disampaikan Ma'ruf ya. Di sini secara cepat pun ya manajemen bisa mengetahui ya KPI informasi dari tim customer service kita ya, seperti itu, berapa agent yang masuk, berapa yang saat ini sedang nggak hadir gitu ya, offline gitu ya. Kemudian load dari tiket-tiket kita bisa secara cepat terlihat. Bahkan di modul analytics kita juga secara cepat bisa mengetahuinya ya, seperti ini ya. Dan yang paling bagus rekan-rekan atau teman-teman semua ya, kita juga hadir di aplikasi mobile ya. Jadi untuk membantu manajemen bisa mengakses dari mana saja report-report yang terkait dengan Zoho Desk. Ini saya langsung coba masuk ke aplikasi mobile dari Zoho Desk ya. Sini ada radar. Kalau teman-teman lihat saya sudah terhubung dengan handphone saya. Saya tinggal sign in seperti ini. Saya contoh sign in ke ini ya. Sebentar ya. Seperti ini saya sign in. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah dari sini juga lengkap dengan informasi. Oke, ini saya masukkan dulu ya. Informasi terkait dengan quick access, quick view ya, terlihat ya ini ada beberapa KPI secara cepat. Kita bisa tahu nih ada berapa banyak tiket ya, terlihat ya, berapa open status tiket ya. Bahkan secara cepat saya bisa masuk ke agent ya, agent mana yang sedang standby gitu ya. Ini bisa semua terlihat di reporting kita. Bahkan di sini saya bisa tahu nih misalnya dari total tiket dari 30 hari terakhir, yang ongoing berapa ya. Ini bisa secara cepat kita akses dari modul aplikasi Zoho Desk ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya kembali ke screen saya sekarang. Berikutnya kita akan masuk ke rules dan profile. Ya, ini cukup penting ya. Jadi kita pada saat membuat agent user ya, agent user gitu ya, kita juga bisa kasih permission ya. Pertama di sini tentu masuk ke rule, kita bisa bikin hierarkinya nih, misalnya customer service report ke manager ya. Manager nanti report lagi ke atasannya gitu ya. Nah, kemudian di rule yang untuk customer service ini mau apa aja gitu bisa kita setup juga. Termasuk di profile. Ini contoh saya buka profile, di profile kita bisa bikin ini yang full agent, ini yang light agent gitu ya. Nanti yang light agent bisa apa aja. Nah, ini terlihat ya di sini ya. Misalnya di tiket dia bisa view only nih ya. Seperti itu kita kasih view ya. Di sini kalau saya klik nanti teman-teman bisa atur nih yang modul-modul apa yang dia bisa lihat gitu ya. Seperti itu ya, terlihat di sini ya. Jadi secara cepat saya bisa tahu nih agent untuk ini dia bisa dikasih akses mana aja ya, tinggal di on and off seperti itu ya. Kemudian di data sharing juga sama ya, di data sharing ini yang tadi bisa terlihat misalnya untuk di tiket kita bisa kasih mereka untuk bisa lihat saja ya, atau bahkan dia bisa buat bisa delete ya. Ini bisa tergantung ya akses mana yang kita berikan untuk mereka. Atau private ya. Private artinya hanya mereka yang bisa melihat tiket mereka sendiri gitu ya, seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke feed level di setiap modul ya. Oke, di Zoho Desk kita bahkan lengkap ya. Jadi teman-teman juga bisa custom tampilan halaman dari Zoho Desk gitu ya. Ini contoh ya, kita udah masuk ke salah satu layout halamannya Zoho Desk yang berisi tiket gitu ya. Bahkan yang tadi Ma'ruf tunjukkannya kayak status ini juga secara cepat nih kita bisa custom loh. Jadi nggak harus ngikut standar yang dari Zoho ya teman-teman. Kalau punya status tersendiri untuk tiket ya, nggak hanya open, nggak hanya eskalasi, nggak hanya on hold, nggak ada close ya, bisa tambahin sendiri statusnya ya. Misalnya ada status lagi misalnya pending misalnya gitu ya, atau sama dengan on hold ya. Misalnya pending gitu ya, seperti itu bisa ditambahin sendiri ya, seperti itu ya. Ini tentunya masuk. Jadi bisa di custom gitu ya. Terlihat ya, saya bisa nambahkan lagi status yang lain. Kemudian berikutnya teman-teman bisa nambahkan juga custom feed ya. Jadi kalau di sini terlihat ini ada standard feed yang sudah ada di tiket kita ya, di halaman tiket kita. Kita juga bisa menambahkan custom feed. Misalnya kita ada kebutuhan, ternyata tiket ini bisa diberikan informasi tambahan. Nah ini custom feed ada banyak tipe feednya ya teman-teman. Ada yang karakter ya, yang free text ya, ada yang berupa
email, ada berupa number, berupa yang link, URL, pick list, dan lain sebagainya. Ini secara cepat saya tinggal drag and drop ya, cepat sekali. Misalnya saya mau tambahkan pick list, ini misalnya saya mau tambahkan produk ya, produk kategori misalnya. Pada saat bikin tiket saya pengen tahu nih mereka ambil produk yang mana gitu ya, misalnya ini produk software, ini produk, ini hardware gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkannya secara cepat, add and save gitu ya. Jadi sekali lagi diberikan fungsi juga untuk kita bisa merubah-rubah tampilan dari halaman tiket kita gitu ya. Kemudian nggak usah takut ya, walaupun kita kasih mereka kebebasan untuk edit, untuk create ya, kita juga ada lengkap dengan audit log ya, ini cukup penting ya. Jadi untuk teman-teman bisa lihat nih nanti ya, misalnya user ini ngapain aja sih, apa yang dia lakukan ya, nanti semua terlihat ya, historicalnya di monitoring di audit log kita ya, seperti itu ya, nanti terlihat ya. Si user ini ngapain aja gitu ya. Contoh terlihat di sini ya. Si user ini ngapain aja nih hari ini gitu ya. Terlihat ya dia melakukan perubahan-perubahan apa, melakukan update tiket yang mana aja, terlihat semua di audit log kita ya. Berikutnya masalah kustomisasi ya. Oke, di sini kita juga lengkap hadir dengan tadi Help Center. Di sini secara cepat teman-teman pada saat mau bikin polter, ini Help Center ini apa sih gitu ya. Help Center ini ada semacam polter yang kita berikan untuk customer bisa secara cepat mensubmit tiket ya dari polter kita gitu ya. Nah, di sini terlihat ya kita pada saat bikin polter kita bisa melakukan kustomisasi ya. Jadi tampilan polter kita secara cepat bisa kita custom ya. Contoh, ini terlihat ya contoh di sini saya bisa tampilkan background gambar ya, kemudian bisa saya tampilkan modul-modul apa aja untuk di polter tersebut ya, ada modul knowledge base, tiket gitu seperti itu. Bahkan sebelum kita publish ya, teman-teman juga dikasih fungsi untuk bisa mereview dulu nih tampilannya seperti ini ya. Sebelum akhirnya oke nih udah sangat bagus polter untuk mereka bisa customer kita bisa join, masuk ke situ, submit tiket gitu ya, baru kita publish gitu ya. Itu seperti itu ya. Kemudian bagian akhir mengenai marketplace ya, ini cukup penting ya, tentu di perusahaan teman-teman juga punya aplikasi lain, sehingga Zoho Desk ini bisa nggak diintegrasikan dengan in-house aplikasi kita gitu ya. Bisa, jawabannya di sini terlihat yang tadi Maruf jelaskan. Di Zoho Desk kita juga lengkap dengan fungsi untuk integrasi dengan third party ya, dengan aplikasi pihak ketiga ataupun dengan in-house. Contoh kita bisa integrasikan dengan Microsoft ya, dengan Zoho aplikasi yang lain ya, contoh dengan Zoho CRM, Zoho Begin itu bisa ya. Atau dengan yang lainnya nih, contoh saya pengen tahu nih, di luar itu apalagi sih yang lain? Banyak ya, ini banyak sekali, bahkan sudah kita kategorikan nih. Misalnya teman-teman mau integrasikan dengan teleponi, bisa apa enggak? Bisa, jawabannya ya, sini tinggal masuk aja ke kategori teleponi. Jadi nanti Zoho Desk bisa diintegrasikan dengan IVR ya, dengan teleponi sistem. Ini contohnya langsung terlihat, langsung terbuka nih. Vendor-vendor teleponi mana aja yang bisa kita integrasikan dengan Zoho Desk ya gitu ya, contohnya seperti ini ya. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi secara global kita sudah menjalin kerjasama bahkan lebih dari 60.000 vendor lainnya ya. Jadi secara cepat teman-teman bisa langsung install aplikasi tersebut. Saya rasa demikian Maruf demo di sesi terakhir. Oke, saya kembalikan ke Maruf. Terima kasih Maruf. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan di webinar hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa sehat, dimudahkan segala aktivitas kita, dan juga semakin hebat lagi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan kita. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih Kak MP, terima kasih rekan-rekan semua.